Bunda Kandidat Doktor Haja Nuriza Ansor beserta Bunda Haja Utari dan Ibu Ifati Zamimah MA, anak-anak sekalian, seluruh fakultas, baik fakultas syariah, Usuluddin maupun tarbiyah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama di kesempatan pagi yang berbahagia ini, tepatnya di awal Desember, tanggal 2 Desember 2021, alhamdulillah bersyukur kita dapat kembali bersama-sama melanjutkan perkuliahan di kesempatan pagi ini, yaitu mata kuliah keikian. Mudah-mudahan mata kuliah keikian ini akan mendapatkan wawasan dan lebih mengenal tentang sosok almarhum almarhumullah Bapak Profesor Ki Haji Ibrahim Hussein. Kita doakan kepada Ibu Sofi yang sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Fatmawati karena darahnya tensinya tinggi. Semoga Ibu Sofi ini diberikan kesehatan oleh Allah, diangkat sakitnya, dikembalikan kesehatan. Putus, Bun? Suara Bunda putus? Enggak muncul video ya. Kenapa Suaranya kok putus, Bun? Kemana ini suaranya yang hilang, Bunda? Udah, kalau lama diambil alih oleh teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan Bu Sofi, Bun. Iya, iya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja, mari sama-sama kita mendengarkan pemaparan materi keikian pada kesempatan pagi ini, yaitu mengenai maisir atau judi, dan juga hari ini kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan masalah lemak babi. Untuk materi pertama, Bunda persilakan kepada Ibu Kandidat Doktor Haja Nuriza Ansor, dipersilakan. Baik, terima kasih Bunda Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Pak Kiai kita, ya, Bapak Kiai Ahmad Munif Suratma Putra MA, barangkali hadir atau tidak hadir, ya, tetap karena beliau adalah, kita ta'zim kepada beliau karena beliau sebagai koordinator tim teaching mata kuliah keikian. Dan yang kedua, kita sama-sama hormati, ya, senioritas kita, Ibunda Sri Utari, ya, kemudian Ibunda Tuti, Ibunda Ifati Zamimah, tim teaching kita semuanya, dan teman-teman mahasiswi IKI yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas tentang meluruskan kriteria maisir atau judi. Karena kalau tidak salah sekitar tahun antara 80 berapa ya? 85 ya, 84 sampai 87-an itu. 84-85, Bun. Ya, 84-85 saya masih kuliah waktu itu, ya masih ingat betul. Itu masyarakat di Indonesia dihebohkan dengan adanya Porkas atau SDSB. Jadi SDSB itu adalah
apa namanya SDSB ya. Sebentar saya cek dulu. Iya, SDSB benar. SDSB ya. Iya. SDSB itu semacam Iya. undian ya, undian yang apa sih namanya tuh? Kok jadi lupa. Berhadiah ya. Jadi undangan kupon ya, kupon berhadiah ya. Iya. Kupon berhadiah ya. Jadi kupon berhadiah yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Menteri Sosial kalau tidak salah itu. SDSB ya, gitu ya. Nah, jadi itu marak terjadi di Indonesia, kemudian para ulama saling berselisih pendapat. Mereka mengatakan itu adalah maisir ya. Jadi judi ya masuknya itu. Kemudian oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein mengkaji, meneliti tentang mahwal maisir. Jadi membuat satu buku yang dikarang oleh beliau adalah apakah judi itu atau maisir itu. Nah, di situ melihat kalau secara hukum ya memang jelas diharamkan judi itu. Nah, itu sudah tertera di surat Al-Baqarah ayat 219 dan juga surat Al-Maidah 190 sampai 91. Pasti teman-teman sudah hafal semua karena ini sudah dilewati ya. Jadi ayat itu adalah sudah populer, sudah kita bagi syariah mungkin ada yang akan membahas tentang maisir ya, hukumnya. Nah, di situ ayatnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, di situ sudah jelas ya. Kemudian qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kemudian di lanjutan dari ini ya di surat Al-Maidah. Nah, kemudian kalau kita melihat definisi maisir itu secara bahasa ya, banyak sekali pengertiannya. Kemudian secara istilahi juga para ulama banyak yang mendefinisikan. Tetapi nanti ujung-ujungnya Pak Kiai Ibrahim Hussein akan meneliti dari semua definisi itu dan membuahkan definisi tersendiri ya, yang akhirnya membuahkan satu buku Mahwal Maisir itu. Nah, baik untuk definisi secara bahasa ya, secara bahasa maisir itu pertama ya bisa diartikan maisir adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, dan juga membagi-bagi dan lain-lain. Nah, itu maisir ya. Maisir. Jadi secara bahasa seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kata maisir itu berasal dari kata yasaro. Ya, yasaro kan artinya keharusan. Kemudian makna tersebut ya mengingatkan kepada makna siapa yang kalah dalam bermain maisir, ya, dalam permainan judi itu, kemudian akan menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Jadi kan harus, ya, makanya dikatakan yasaro, harus memberikan sesuatu atau uang kepada yang menang. Nah, itu. Kemudian ada juga ya yang mengatakan bahwa maisir itu berasal dari kata yusrun. Yusrun itu artinya mudah. Jadi orang ya dengan analisa bahasa bahwa berjudi atau maisir itu merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah. Pengen gampang aja, cepet dapat gitu ya. Dengan masang uang, kemudian akan mendapatkan taruhan itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi tidak susah payah ya, tanpa susah payah dia sudah bisa mendapatkan kemudahan mendapat untung. Nah, jadi itu analisa sementara ya, padahal analisa tersebut adalah tidak tepat sebenarnya.
Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa maisir itu berasal dari kata yasrun. Kalau tadi yusrun, ya, jadi ada yang mengatakan yasaro, ada yang mengatakan yusrun, ada yang mengatakan yasarun, ada yang mengatakan yasrun. Itu secara bahasa saja berbagai macam jenis dari suku katanya. Nah, kemudian yasrun itu artinya membagi-bagi daging onta. Ya, ini maksudnya akan sejalan dengan sifat maisir atau judi itu pada masa jahiliyah. Karena pada masa jahiliyah di dalam ayat Al-Qur'an yang turun, ya, yang turun itu adalah berdasarkan karena masyarakat di sana, ya, membagi-bagi daging onta kepada 28 bagian, ya, kepada orang yang mendapatkannya itu. Gitu. Jadi dia memberikan bagian kepada orang lain. Nah, makanya dari segi semua secara bahasa itu adalah seperti itu. Kemudian kita lihat kalau maisir secara rumusan secara istilahi, ya, menurut beberapa pandangan ulama. Kalau tadi kita lihat secara bahasa, ya, secara bahasa, kemudian ada yang mengatakan selain yang itu, Imam Al-Azhari, ya, beliau juga mengatakan bahwa maisir itu adalah onta yang mereka pertaruhkan, gitu. Jadi karena di Arab kan adanya onta, ya, jadi mempertaruhkannya onta. Mungkin kalau di sini beda lagi, mungkin binatang yang ada di Indonesia yang dipakai. Nah, itulah awal mula ayat atau asbabun nuzulnya tentang maisir, diantaranya seperti itu, karena ada pertaruhan, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kemudian kita lihat kalau menelaah kitab-kitab tafsir, ya, kita bisa melihat ada beberapa definisi yang diberikan oleh Bapak Kiai Al-Mahfurlah, ya, Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Masya Allah, luar biasa beliau itu, ingin meluruskan orkas saja. Beliau mengkaji cukup berat, ya, cukup detail, beberapa kitab besar, ya, diteliti. Nah, diantaranya kitab tafsir As-Sofi, ya, As-Sofi, beliau menyebutkan, ya, dalam kitab As-Sofi juz 1 halaman 90, beliau menyebutkan al-maisiru huwal qimaru huwa alatul malahi allati yal'abu biha fi nazirin malin. Nah, itu ungkapan dari tafsir As-Sawi, ya. Maknanya, ya, di situ disebutkan bahwa maisir adalah qimar. Qimar itu kan tadi onta, ya. Ya, yaitu alat-alat permainan yang dipermainkan untuk mendapatkan imbalan uang, ya, mendapat imbalan uang. Nah, di situ definisi atau ta'rif di sini menurut Pak Kiai Ibrahim Hussein itu kurang tepat, kata beliau. Karena apa? Karena ta'rif tersebut adalah ta'rifnya hanya jami, ya, tidak mani. Jadi hanya mencakup keseluruhan, tetapi tidak melihat mana yang dilarangnya, mana yang dicegahnya. Nah, di situ sehingga pengertian itu terlalu luas, ya, terlalu luas. Jadi masih secara general, gitu. Padahal membuat ta'rif itu menurut beliau adalah harus jami dan mani. Ya. Nah, jadi di situ pandangan ulama tafsir yang pertama. Kemudian kita lihat di tafsir yang kedua, ya, tafsir Ruwaiyahul Bayan, ya. Di situ disebutkan fakullu la'bin yakunu fihi rabiha li fariqin wa khasaratul akhar huwa minal maisiril muharram. Nah, di sini disebutkan bahwa setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain adalah termasuk maisir atau judi yang diharamkan. Jadi dia hanya menyebut untung-untungan saja, siapa yang untung, siapa yang rugi, maka itu adalah judi. Hanya sepintas seperti itu saja. Nah, jadi menurut Pak Kiai Ibrahim Hussein itu juga kurang tepat. Ya. Jadi hanya satu pihak saja. Kemudian kita lihat, padahal kata beliau, kata Al-Mahfur,
Al-Maghfurlah. Ya. Kalau kita melihat definisi itu, padahal nanti ada definisi lain atau di dalam hal-hal muamalah, kan kita dalam muamalah ada jual beli, ada sewa menyewa, ada utang piutang, ada mengontrak rumah, ada gadai dan sebagainya. Ini ranahnya orang syariah nih, pasti orang HES nih, orang syariah, HES dan MZW karena menggeluti bidang ini. Jadi di sini dari akadnya kalau jual beli kan pasti harus ada untung, tetapi tidak boleh mengandung horor, ya, zolim, riba, kan itu akad yang secara syar'inya. Nah, di sini kalau hanya sekedar definisinya maisir seperti itu yang tadi ya, setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain itu termasuk judi. Nah, itu bertolak belakang dengan jual beli. Kan jual beli kan kita butuh untung. Kontrak rumah ya harus ada untungnya dan seterusnya. Nah, jadi ini menurut Pak Kiai Ibrahim Hussein itu tidak tepat definisi maisir di situ. Nah, oke. Kemudian beliau melihat lagi di kitab Mahasinut Ta'wil juz 3 halaman 552. Nah, di situ disebutkan bahwa maisir itu adalah waqala Mujahid kullu syai'in fihi khimarun fa huwa minal maisiri hatta la'ibal syibyani bil jauzi. Nah, jadi di situ Mujahid berkata, setiap permainan yang di dalamnya mengandung taruhan adalah termasuk maisir. Termasuk permainan anak-anak kecil dengan kelereng. Nah, kalau bermain kelereng kemudian kita memberikan taruhan, itu namanya maisir, judi. Itu sudah berjalan di Indonesia. Ingat saya waktu kecil ya, waktu saya masih kecil, masih sebelum SD atau semasa SD, itu teman-teman tetangga-tetangga itu kalau yang anak laki-laki pasti main kelereng terus menang-menangan. Kalau dia menang, kelerengnya terus dibuat dia gitu. Yang saya ingat itu seperti itu. Nah, berarti kalau melihat definisi seperti ini, apabila berkata bohong, anak kecil sudah bermain judi. Ini kenapa nih bocor nih? Oke, nah jadi ini kata beliau kurang tepat juga. Masya Allah, luar biasa beliau brilian karena beliau orang ahli usul fiqh ya, ahli boleh dikatakan mujahid ya. Ya sudah selevel lah karena beliau mencari betul-betul mendefinisikan maisir itu seperti apa, ternyata disesuaikan dengan kondisional kita di Indonesia. Nah, jadi dari situ ya kata beliau melihat ada di buku-buku fikih mazhab Syafi'i itu dijelaskan tidak seperti yang tadi ya definisi ta'rif yang tadi. Nah, kata beliau ya di dalam fikih mazhab Syafi'i itu dijelaskan ada 3 macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam. Ya, pertama ya, taruhan. Kan tadi kalau maisir itu ada taruhan, ya ada permainan, ada untung gitu kan. Nah, di sini dia membandingkan ya, mengkomparatifkan dengan metode yang ada di fikih mazhab Syafi'i, ya, ada 3 taruhan itu. Pertama, apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan itu pemerintah, ya, atau pihak ketiga. Nah, jadi ini dibolehkan oleh agama. Kalau ada pihak ketiga, berarti mukhalil, ya kan? Ada pertaruhan, ada permainan, kemudian ada untung, ya, kemudian yang dibenarkan, yang dibolehkan menurut Islam apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan itu adalah pihak ketiga, mukhalil. Nah, jadi contohnya kayak porkas itu. Porkas itu kalau undiannya keluar, nomor yang dia ambil itu kan beli kupon berhadiah itu, beli itu kalau ada nomor dia yang beli itu keluar, maka oleh lembaga yang menangani di sini yang kalau tidak salah itu Kementerian Sosial ya, Menteri Sosial, di bawah Menteri Sosial yang jelas itu nanti diberikan hadiah, hadiahnya oleh muhalil itu dibenarkan. Makanya ini yang akan dikaji dan yang menjadi pendapatnya Pak Kiai Ibrahim Hussein.
Nah, itu pertama yang itu. Kemudian yang kedua ya, yang dibenarkan adalah taruhannya itu bersifat sepihak. Ya, kalau sepihak saja itu dibenarkan, boleh saja. Misalnya gini, misalnya gini ya, saya bilang silakan Rizda, kemudian Lulu dan siapa saja yang bisa, misalnya 5 orang ini silakan menghafal Al-Quran dalam sekian hari. Siapa yang paling hafal duluan, yang paling banyak duluan, maka nanti dapat hadiah. Dapat 1 juta misalnya. Saya belum mengatakan hadiah ya. Nah, maksudnya di sini karena sepihak, cuman saya saja, cuman ibu saja yang bilang seperti itu. Silahkan nih, semester 7 ini siapa yang maju duluan komprehensifnya, saya akan kasih uang 1 juta misalnya. Nah, hal ini tidak termasuk maisir. Ya, karena sepihak, karena saya saja yang mengeluarkan. Ya, kalian tidak rugi, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizolimi. Ya, hanya saya yang memberikan. Nah, kalau yang seperti ini namanya bukan judi, tapi namanya saya memberikan hadiah. Kelompoknya kelompok hadiah gitu. Itu dibenarkan, dibolehkan. Nah, kemudian yang ketiga ya, macam taruhan yang dibenarkan oleh Islam adalah taruhan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan ketentuan siapa yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada yang menang, akan tetapi ada muhalilnya, memakai muhalil. Ya. Jadi ada pihak ketiga yang berfungsi untuk menghalalkan akad tadi. Ya. Jadi akad ini masuknya bukan maisir, ya, karena ada muhalil. Jadi menghalalkan perbuatan itu tidak masuk ke kelompok judi, ya. Meskipun ada taruhan, ya, memberikan, ya seperti tadi kayak Porkas atau SDSB, ada muhalilnya karena pemerintah. Saya membeli, kan niatnya kan membeli Porkas, ya, dan Departemen Sosial mengeluarkan itunya, kartu kuponnya itu. Silahkan, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 20.000. Nah, karena pemerintah tujuannya itu untuk menggalang dana sosial untuk kembali ke masyarakat, ya, gitu. Kalau memang pemerintah atau menteri melalui menteri sosial itu tujuannya kemaslahatan umat, ya, itu ilat seperti itu dibenarkan. Dan nampaknya Pak Kiai Ibrahim Hussein itu mengarahnya ke sana nanti ilatnya itu. Jadi 3 hal ini ya menurut fikih mazhab Syafi'i itu dibenarkan. Nah, jadi kalau misalnya pendapat yang lain, ya, misalnya ada pendapat yang lain itu dari Dr. Yusuf Qaradawi, ya, beliau juga mengatakan, ya, bahwa definisi maisir itu adalah wa kullu la'ibin fihi khimarun fa huwa haramun wal khimaru kullu ma la yakhlul la'ibi fihi min rabahin aw khasaratin. Nah, kata Pak Dr. Yusuf Qaradawi, ya, beliau mengatakan bahwa setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Ya, berarti kan semua yang mengandung taruhan haram. Ya, khimar, judi itu adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi. Nah, jadi untung-untungan. Nah, ini juga sama ya, seperti pendapat ta'arif yang tadi itu. Jadi hanya melihat siapa yang untung, siapa yang rugi, ya, maka di situ termasuk haram, termasuk maisir gitu ya. Jadi definisi ini menurut Pak Kiai Ibrahim Hussein adalah kurang tepat juga. Jadi tidak diterima oleh beliau. Jadi itu sudah berapa? Sudah 4 ya. 4 ta'rif yang dipaparkan oleh ulama tafsir. Ya. Nah, kemudian masih ada satu lagi ya, oleh Sayyid Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani. Nah, di sini
ya ta'rifnya ya, atau definisinya yang disampaikan oleh Said Syarif, ya, maisir itu adalah al-qimaru huwa ayyakhudha min sahibihi syai'an fa syai'an fil 'ambi. Jadi di sini al-khimar atau judi itu adalah permainan di mana seseorang mengambil dari kawannya sedikit demi sedikit dalam suatu permainan. Nah, jadi dia ngambilnya sedikit-sedikit. Itu termasuk judi, ya, gitu. Nah, apa namanya, halus ya. Kalau yang lain kan blok, ya, misalnya naruh uangnya 100.000 ya semuanya. Kalau ini cuma diambil sedikit-sedikit. Nah, ini pun oleh Pak Kiai tidak bisa diambil sebagai apa, masih tetap tidak menginginkan seperti itu gitu. Jadi kalau Pak Kiai Ibrahim Hussein itu ya, beliau akan mendefinisikan dari semua ta'arif yang ada ya. Maka kalau kita melihat ya oleh Pak Kiai itu, dia melihatnya bahwa maisir itu adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan ya, unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan antara dua orang atau lebih. Nah, ini yang oleh yang lain tidak disebut ya, yang beberapa ta'rif tadi itu. Ya, jadi permainan yang mengandung unsur taruhan dilakukan secara berhadap-hadapan. Berarti kan face to face ya, face to face. Kalau tidak face to face berarti tidak masuk kategori sini. Nah, di sini harus berhadapan secara langsung antara dua orang atau lebih. Nah, di sini kata atau lafaz suatu permainan itu adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Jadi permainan apa saja, tidak hanya kelereng atau pacuan kuda atau apa namanya yang lainnya ya. Nah, itu termasuk di sini gitu. Jadi memasukkan semua permainan atau permainan gitar ya, dan sebagainya. Nah, jadi kata yang mengandung unsur taruhan ya, faedah dan fungsinya untuk mengecualikan permainan yang tidak mengandung taruhan. Kalau permainannya tidak ada taruhannya ya tidak, berarti gitu. Ini maksudnya nanti apa namanya jami' mani itu ya, ke situ. Nah, jadi fungsinya ya, faedahnya dan fungsinya adalah untuk mengecualikan permainan yang tidak mengandung taruhan. Jadi maksudnya atau dengan kata lain ya, dilakukan ya, permainan itu yang dilakukan secara berhadap-hadapan, secara langsung ya, secara langsung. Kemudian permainan yang mengandung unsur taruhan tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan, secara langsung ya, maka ini tidak termasuk ke dalam ta'rif maisir. Nah, ini tadi. Ya, jadi ini Pak Kiai seperti itu mendefinisikannya. Karena apa? Karena tidak dikatakan judi ya, kalau tidak berhadapan langsung, secara langsung face to face itu tadi. Nah, jadi kata yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan, secara langsung, itu merupakan fasal atau keputusan ya, ketetapan yang diambil dalam ta'rif ini. Nah, jadi rumusan yang diambil oleh Pak Kiai adalah ta'rif maisir itu harus memenuhi ketentuan yang dipenuhi dalam membuat ta'rif, tidak asal saja gitu. Jadi harus jami' dan mani, harus menyeluruh, ya, harus mana yang tidak dilarang, yang tidak masuk ke kelompok itu ya tidak masuk gitu. Jadi harus ada di situ. Itu dasarnya ya, dasar atau memberikan ta'rif yang dibuat oleh Pak Kiai Al-Mahfudlah, Pak Kiai Ibrahim Hussein. Jadi harus membuat ta'rif itu harus jami' dan mani. Nah, kemudian dari ta'rif maisir tersebut, maka oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein ya, tidak tepat jika ada orang mengatakan bahwa setiap undian adalah judi. Nah, tidak bisa seperti itu, harus dilihat dulu. Selain yang berlawanan dengan ta'rif maisir tersebut, maka pendapat itu adalah kontra, ya, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah, ya, beliau menyampaikan bahwa
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran aqra'a baina azwajihinna fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Nah, jadi Siti Aisyah ini menyampaikan berita atau hadis ini ya. Rasul itu ya apabila hendak bepergian idza arada safaran ya, apabila Rasul mau bepergian ya aqra'a baina azwajihinna. Nah, jadi beliau Nabi itu mengundi istri-istrinya siapa yang akan keluar. Ya, siapa yang akan keluar maka dia akan yang diajak ya. Jadi aqra'a baina azwajihinna, mengundi istri-istrinya. Ya. Kemudian fa ayyatuhunna kharaja sahmuha ya. Nah, siapakah di antara mereka yang undiannya muncul? Ya, apakah Siti Aisyah atau Hafsah atau siapa ya yang lain? Nah, kharaja biha ma'ah. Nah, maka beliau atau Rasul itu akan membawanya dalam perjalanan. Nah, jadi di sini apakah termasuk judi? Ya, padahal Rasul saja melakukan hal itu. Ya, jadi kalau mengundi baru mengundi saja tidak termasuk definisi atau ta'rif maisir. Nah, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein, makanya kalau definisi yang seperti tadi, misalnya ada orang yang mengatakan, kenapa itu ada yang bocor bunyi. Nah, kata Pak Kiai Ibrahim Hussein gitu ya, kalau ada orang yang mengatakan ya apabila setiap yang mengandung unsur untung-untungan adalah judi, ya. Nah, ini kalau kriteria ini, kalau hal itu dijadikan kriteria, ya, bagaimana dengan jual beli yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya? Bagaimana dengan jual beli, sewa menyewa dan segala macam usaha dan transaksi yang lain itu? Nah, berarti kan tidak pas gitu. Kalau memang dasarnya seperti itu. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh Pak Kiai, kemudian dari hasil penelitiannya ya, dari beberapa ta'rif tadi itu ya, Pak Kiai menyimpulkan ta'rifnya ya berdasarkan nanti ilatnya ya. Ilat bagi haramnya maisir itu adalah karena ada taruhan ya, berhadapan-hadapan secara langsung. Nah, jadi itu menurut hasil penelitian Pak Kiai. Nah, yang menjadi ilat bagi haramnya maisir itu adalah taruhan berhadap-hadapan. Taruhan dan berhadap-hadapan secara langsung. Jadi atas dasar ini, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan termasuk kategori maisir. Nah, sebaliknya, jika ilatnya atau kriteria itu tidak ditemukan sebagaimana yang ada di Porkas atau SD/SB, itu jelas tidak dapat dikategorikan sebagai maisir. Karena apa? Karena dalam menentukan status boleh dan tidaknya Porkas atau SD/SB harusnya tidak dikaji dari kacamata maisir, tetapi harus dilihat dari segi maslahah dan mafsadahnya. Jika berdasarkan penelitian ternyata banyak mafsadahnya, ya, maka jelas Porkas atau SD/SB itu hukumnya haram. Ya, karena apa? Karena sejalan dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak mafsadah itu harus didahulukan. Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil maslahah. Ya, itu yang dikedepankan oleh Pak Kiai. Nah, kemudian kata Pak Kiai Ibrahim Hussein lagi ya, oleh karena itu Porkas atau SD/SB itu termasuk masalah kemasyarakatan. Ya, karena dinaungi oleh pihak pemerintah ya, pihak yang berhak menentukan itu apakah hal itu banyak masalahnya ataukah banyak mafsadahnya adalah ulil amri pemerintah, bukan Pak Kiai Ibrahim Hussein. Ya, Pak Kiai Ibrahim Hussein itu kan hanya melihat dari sisi dasar hukumnya, ya, kaedahnya dan seterusnya. Jadi dalam hal ini tentu saja ulil amri atau pemerintah ya melalui Menteri Sosial ya, yang saya ingat
Menteri Sosial, Kementerian Sosial, itu yang harus jujur dan objektif. Jangan dia melihat sepihak gitu loh. Jangan hanya mengambil keuntungan di sisi mata pemerintah saja atau Menteri Sosial saja. Dia harus jujur. Kalau dia tidak jujur, ya dosa ditanggung oleh pemerintah, ya oleh ulil amri kan. Nah, jadi secara pribadi Pak Kiai Ibrahim Hussein itu sebenarnya lebih setuju jika Porkas atau SDSB itu atau yang sejenisnya ditarik dari peredaran kalau memang itu banyak madorotnya, mafsadatnya. Karena apa? Saya masih ingat waktu itu banyak protes dari masyarakat. Ada tukang beca, ya tukang beca kan sehari paling dapatnya berapa? 100.000 misalnya. Nah itu semua dia beli Porkas, beli SDSB. Karena dia berharap nanti dengan mengambil undian itu terus nanti dia akan dapat gitu loh, akan dapat lebih besar dari itu, sehingga kewajiban dia untuk memberikan kewajiban menafkahi anak istri terlantarkan, ya tidak tertunaikan. Istrinya marah-marah kan, bertengkarlah di situ. Itu tidak hanya satu saja gitu. Seluruh Indonesia banyak yang mengomentari di media massa seperti itu. Bahkan ya tidak jarang IIKI Pak Kiai Ibrahim Hussein itu rumahnya berdering terus di kantor di IIKI ya, di IIKI maupun di rumah itu berdering menanyakan hal itu. Jadi dianggap IIKI itu bahkan ya saya masih ingat itu ada celotehan IIKI markas Porkas katanya gitu. Jadi markasnya judi ya kalau melihat seperti itu. Kalau kita menanggapi ya mungkin sama katanya kata Pak Kiai Ibrahim Hussein. Ya karena ilmunya beda katanya. Dia bukan ahli usuliyin ya bagaimana gitu. Banyak ulama ya hanya melihat sepintas saja, tidak mengkaji kaidah-kaidahnya gitu. Mengambil definisi-definisi yang sudah ada yang tadi yang sudah dipaparkan oleh para ulama tadi. Kalau Pak Kiai Ibrahim Hussein kan tidak, dia mengolah lagi gitu dari beberapa pandangan itu. Itu luar biasa hebatnya Pak Kiai ya, keunggulan daripada yang lain. Nah, jadi itu sikap Pak Kiai ya dalam hal tentang Porkas tadi. Nah, kemudian setiap permasalahan itu kan harusnya dilihat tidak hanya sekedar dari dalil dan ilmu saja, kata beliau itu. Seharusnya harus didasarkan kepada perasaan dan kebiasaan. Perasaan dan kebiasaan. Masya Allah, luar biasa ya. Halus juga ini Pak Kiai itu. Jadi harus berdasarkan pada perasaan dan kebiasaan. Ya perasaannya Pak Kiai juga melihat setelah ternyata banyak begini-begini gitu ya. Ya kan secara pribadi ya kata Pak Kiai sebaiknya ditarik saja gitu. Tapi kan yang melihat maslahah dan mafsadah itu kan pemerintah. Ya bisakah di situ? Bisakah pemerintah jujur? Gitu. Nah itu saat itu masih Orde Baru ya, masih Pak Harto ya, ya bunda-bunda ya, masih Pak Harto berarti ya, itunya presidennya masih Pak Harto, belum ganti berarti. Betul. Ya Pak Harto ya. Jadi kan kita kan dulu kan pemerintahan kita itu poros di atas. Jadi katanya demokratis tapi terselubung kan, muara di atas, jadi kita terima bersih gitu. Jadi kita tidak tahu bagaimana seluk-beluknya gitu dalam menentukan. Kita tahunya misalnya beras murah gitu kan, telur murah gitu, bensin murah, kita kemana-mana murah aja. Tapi rupanya muaranya di atas gitu, di atas. Semua itu politiknya di atas ya. Jadi Indonesia dengan luar negeri kan semua adanya di cendana gitu, keputusan itu. Apa kata cendana gitu kan? Oke, jadi itu sepintas ya. Jadi itu kemudian Pak Kiai Munif juga menyampaikan bahwa ada surat khusus yang dilayangkan ya pada zamannya adanya Porkas itu. Jadi Pak Kiai Ibrahim Hussein itu melihat ada surat yang tertulis dan disimpan oleh Pak Kiai. Surat dari siapa? Dari ulama besar, yaitu Syekh Ahmad Surkati. Ya, itu namanya. Namanya Syekh Ahmad Surkati. Beliau itu adalah tokoh
Al-Irsyad berasal dari Hadramaut. Ya, ini pada zaman Belanda. Coba bayangkan, Pak Kiai karena merasa ini tuh penting ya, itu suratnya disimpan, teks aslinya dalam berbahasa Arab itu disimpan, ya tertulis bahasa Arab itu. Nah di situ isinya apa? Isinya adalah tentang masalah lotre. Ya, lotre, ingat nggak zaman dulu waktu kecil tuh ada lotre. Saya masih kecil tuh ingat ya, kalau di pasar-pasar atau di mana tuh ada keramaian tuh, ada namanya lotre, tukang pakai roda itu, terus kita muterin jam gitu kan, terus nanti jamnya tuh berada di posisi mana, nanti kalau dia nunjuknya ke kue misalnya, ke biskuit, berarti dapat biskuit, kita kan masang uang berapa gitu. Nah kalau misalnya hal itu, lotre itu ya, itu masalah lotre itu dibenarkan ya, bahkan menurut beliau kalau hukum lotre itu bisa menjadi sunnah ya, kalau dalam hal itu dilakukan untuk kepentingan pengumpulan dana bagi kepentingan perjuangan Islam ya, maka ini dibenarkan oleh Pak Syekh ya, oleh Syekh Ahmad Surkati itu ya. Jadi misalnya kita mau membangun masjid ya, kemudian kita butuh kubah, kubahnya itu kemudian kita jual ya, kubah berhadiah misalnya. Nanti siapa yang beli nanti dapat hadiah. Nah, kan kayak undian. Nah, apakah boleh seperti itu? Nah, ini kata Pak Syurkati itu boleh, disunahkan. Karena apa? Untuk kepentingan Hizbul Islam wal Muslimin. Nah, jadi ini rupanya Pak Kiai Ibrahim Hussein itu tertarik ya. Jadi sepaham dengan beliau itu ya. Jadi tapi kenapa waktu zaman itu adanya lotre yang biasa-biasa saja, tidak mencuat seperti Porkas. Nah, begitu Porkas mencuat, nama Pak Kiai Ibrahim Hussein dibawa-bawa jadi agen Porkas, IIKIM bahkan termasuk. Nah, itu sebenarnya sudah ada tentang lotre itu mulai dari zaman Belanda, kemudian pada zamannya kemerdekaan juga ada juga ya, pada zamannya Bapak Muhammad Nasir ya, ketika menjadi Perdana Menteri. Itu jaya-jayanya NU itu tentang lotre juga masih tetap ada. Jadi tidak diributkan gitu. Tapi anehnya kata Pak Kiai itu, kok ribut ketika lotre itu tentang Porkas itu saja. Tapi ya mungkin ya inilah ingin mengangkat derajat Pak Kiai mungkin ya. Ya kalau kita melihat ternyata kan apa yang dicetuskan oleh Pak Kiai itu adalah semata-mata bukan pendapatnya sendiri kan, melainkan sekadar beliau itu mengungkapkan dan mengaplikasikan pandangan ulama-ulama yang top yang dahulu gitu. Jadi itu sebenarnya karya beliau ya. Jadi sebenarnya kita patut bersyukur, kita sebagai penerus ya, sebagai murid ya, paling tidak sebagai muridnya, kemudian kita ingin mengikuti jejaknya, kita harus berterima kasih kepada beliau. Mungkin dengan wujud apa silahkan mengamalkan seluruh ilmunya, dan juga dulu pernah ada yang ingin ziarah kubur, programnya nggak tahu ini bagaimana. Kalau mau dilanjut ya untuk mewujudkan program ziarah kubur ke makam beliau, monggo kami tunggu. Jadi itu saja mungkin nilai-nilai apa yang dipaparkan oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein perlu kita contoh ya. Mudah-mudahan kita semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bunda Tuti ya. Maaf agak lama juga ya saya enggak. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bunda Utari mau menambahkan? Silakan diterusin. Menambahkan Bunda Utari? Enggak, Bunda Ifati Zamimah? Ditanya dulu Bu Ifati Zamimah, barangkali mau menambahkan? Kalau tidak, baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita membahas SD-SB, itu sangat menarik sekali ya. Karena memang zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Jadi tahun 86 itu, 85, 86 itu, 84, 85, 86 itu ada semacam gitu. Memang Bunda ngalamin itu waktu SD. Nah, tapi setelah dijelaskan, maka kita sudah semakin jelas. Untuk tema kedua, silakan kalian dicatat.
kita akan membahas tentang menjernihkan heboh lemak babi. Sekali lagi temanya menjernihkan heboh lemak babi. Siapa yang tahu babi? Babi enggak? B2, bukan baby ya, orok, bayi. Ini babi ini. Jadi babi ini kan hukumnya haram. Salah satu hewan yang betul-betul diharamkan untuk dimakan kan. Karena ketika ada heboh tentang lemak babi, maka almarhum almarhum Bapak ini sangat tanggap sekali. Ini saya harus pakai handphone aja deh, pakai laptop kayak ini nggak jelas, sering mati-matian. Izin untuk ke handphone ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan tentang lemak babi ini berawal dari hasil penelitian seorang guru besar sebuah perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur. Tersebut dinyatakan bahannya bercampur dengan lemak babi. Nah, bagaimana bisa? Karena memang orang itu meneliti. Kenapa diteliti? Karena terjadi permasalahan. Kemudian setelah diteliti apa hasilnya? Beberapa makanan dan kosmetika menurut hasil penelitiannya bahayanya atau bahannya bercampur dengan lemak babi. Maka masalahnya jadi runyam. Kenapa jadi runyam? Karena kan semua orang pasti gunakan, terutama wanita itu, kosmetik. Entah bedak, pun, entah pencuci muka, kan gitu ya. Maka setelah diketemukan lemak babi yang terdapat kandungannya di dalam kosmetik, kemudian beredar di masyarakat itu menjadi runyam atau menjadi masalah, gempar lah, rame lah. Ada isu lemak babi di dalam makanan dan juga kosmetik. Kemudian setelah ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian menambahkan lagi nama-nama jenis makanan dan kosmetik dari daftar hasil penelitian itu. Di sini tidak layak ya, ada orang yang memanfaatkan momen. Jadi menambah-nambahkan isu lemak babi. Kemudian begitu cepat beredar di masyarakat tentang hebohnya lemak babi yang terdapat dalam makanan dan kosmetik ini sampai menjadi gempar dan ramai. Isu lemak babi ini bagaikan menyulut bensin dengan api. Maka terjadilah nama-nama yang disebutkan terdapat lemak babi di dalam makanan seperti susu, kecap, supermie, dan lain-lain. Dilempar dan dibuang oleh orang-orang. Nah itu kan tidak baik, susu dibuang, kecap dibuang, Indomie dibuang, makanan yang seharusnya kita konsumsi, kemudian dibuang karena isu-isu terdapat lemak babi dalam makanan tersebut. Dan dalam kondisi semacam ini, kegiatan ekonomi pasti berefek. Impact-nya itu di pasar terus terkena gonjang-ganjing. Perusahaan-perusahaan juga terimbas. Orang-orang tidak mau lagi beli barang-barang yang diisukan tercemar lemak babi. Belum lama kita ada formalin. Ya kan? Ikan asin ada formalinnya, mie ada formalinnya, tahu ada formalinnya, kayak gitu tuh. Dari zaman dulu juga udah ada isu-isu kayak gitu. Kalau dulu lemak babi, sekarang formalin. Tapi ini contoh ya, bukan Bunda membahas tentang formalin. Tapi di zaman sekarang juga ada. Maka kita sampai bingung, apa yang harus kita makan. Tak kokak kali, oncom kali yang nggak ada formalin, sampai bingung ya. Kemudian apalagi nih,
Dengan adanya kondisi semacam ini, maka efeknya adalah perekonomian, terutama di pasar-pasar tertentu. Orang jadi pada bingung ya, tergonjang-ganjing sana sini, bingung. Ragu-ragu mau makan, ragu-ragu mau beli makanan. Maka orang tidak mau lagi membeli barang-barang yang disukan tercemar oleh lemak babi. Bahkan air susu perahan pun konon banyak yang dibuang mubazir. Lantaran pabrik susu yang biasa mengkonsumsikannya tidak mau beli lagi. Sebab dengan adanya kondisi semacam itu, pabrik-pabrik secara drastis harus mengurangi dan menurunkan produksinya. Ini bahaya nih. Jadi isu-isu itu memang semacam fitnah ya. Kalaupun peneliti itu meneliti memang nyata ada kandungan makanan yang mengandung lemak babi, tapi yang enggak semuanya makanan dijudge jadi terkena lemak babi kan. Makanya inilah ada orang-orang yang suka memanfaatkan kesempatan yang bisa menguntungkan atau bisa merugikan orang lain. Membiarkan hal ini berlarut-larut tentu sangat berbahaya. Perekonomian nasional bisa hancur dan runtuh. Pembangunan bisa macet dan ketahanan nasional bisa menjadi goyah. Maka semua ulama pada bungkam. Sholat terkesima dengan kedahsyatan isu ini. Tenggelam diam 1000 bahasa, pada bingung. Padahal umat juga bingung. Bengong bertanya-tanya bagaimana sebenarnya sikap yang harus diambil menyikapi masalah heboh lemak babi yang terkandung dalam makanan. Lalu sampai kapan kondisi ini akan berakhir? Lagi-lagi almarhum Almafullah Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Mohsen LML ini selaku ulama yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh umat, terutama umat Islam, tampil ke depan. Beliau telah bisa menyelesaikan masalah-masalah besar, masalah-masalah nasional yang harus segera diselesaikan. Kalau tidak jenius, tidak jadi profesor ya nak ya. Jadi Bapak Profesor itu sangat peka ya. Mengetahui sekali dengan fenomena permasalahan yang terjadi di saat sekarang. Jadi beliau itu sangat betul-betul memahami keadaan kondisi masyarakat. Apalagi masalah agama yang harus segera didudukan. Maka beliau akan selalu tampil dengan cepat dan lincah. Masalah yang terkenal dengan heboh lemak babi dan dikenal di masyarakat sebagai kasus syubhat itu diterobos oleh almarhum Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Mohsen. Obat penyelamat itu pun dilempar cepat oleh Bapak Profesor Ibrahim Mohsen pada saat kebanyakan ulama masih diam terkesima dengan ledakan syubhat yang dahsyat itu. Ini juga tidak diketahui siapa yang pertama-tama kali menyampaikan masalah ini, melempar ke masyarakat ya. Cuma ada penelitian aja. Tetapi akhirnya berefek dahsyat jadi isu besar nasional. Lalu Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim memfatwakan bahwa dalam kondisi belum ada hasil penelitian laboratoris yang dapat dipertanggungjawabkan, maka segala sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asal. Dibersihkan langsung tuh, disetrika, dicuci langsung. Heboh-heboh yang tidak bisa diselesaikan, Bapak Kiai Ibrahim itu langsung aja menyatakan bahwa segala sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asal. Pertimbangan hukumnya adalah istishab, yaitu suatu kaidah yang diakui kebenarannya oleh para fuqaha, termasuk mazhab Imam Syafi'i sendiri yang banyak diikuti oleh umat Islam Indonesia. Atas dasar ini maka makanan, minuman, dan kosmetika yang diisukan tercemar lemak babi itu menurut Bapak Profesor Ibrahim Mohsen hukumnya halal. Karena memang hasil uji laboratorisnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan berarti itu hanya isu, fitnah, ya kan? Malah membuat heboh masyarakat, membuat perekonomian jadi hancur. Sebab sebelum ada heboh lemak babi, kesemuanya terjadi, hukumnya adalah halal. Hukum yang tadinya diisukan itu ada lemak babi, kan sebelumnya tidak ada lemak babi, kemudian diisukan. Maka kembalikan ke hukum asal itu halal. Susu halal, kecap halal, Indomie halal, dan kosmetik juga halal. Seperti susu Denko bersama pejabat yang lain yang adegan itu disiarkan secara luas oleh media cetak dan elektronik. Aneh memang
Profesor Ibrahim Hussein bukannya mendapat pujian, sanjungan dan terima kasih dari umat yang sedang kebingungan itu. Tetapi justru cercaan, fitnah dan ancaman yang diperolehnya. Beliau dituduh sebagai ulama penjilat yang menghalalkan babi, halal darahnya. Astagfirullah. Jadi gini, pertama ada masalah lemak babi terdapat dalam makanan, disebutkan seperti kecap, supermi, indomie, susu, dan juga kosmetik. Tetapi ulama-ulama yang lain diam, tidak bertindak, dan tidak meredam daripada isu yang sedang beredar. Padahal akibatnya udah mulai merosot perekonomian, pabrik-pabrik sudah mulai terkena imbasnya. Tetapi ulama-ulama masih terdiam. Dan ketika Bapak Profesor Ibrahim muncul ke depan, kemudian menjelaskan selagi tidak ada uji laboratoris yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, kembalilah kepada hukum asalnya adalah kecap halal, supermi halal, susu halal, kosmetik juga halal. Setelah memberikan jawaban atau memberikan ketenangan bagi umat Islam dan bagi siapapun yang mengkonsumsi, bukannya berterima kasih, malah dicerca, malah dihina, malah diancam. Aduh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Bahkan disebut sebagai ulama penjilat yang menghalalkan babi. Makanya kalau bicara dengan orang bodoh, orang awam itu susah memahamkan mereka itu. Tapi kalau udah tingkatan ilmunya lebih tinggi, tidak ada di kitab ini, cari di tafsir ini. Tidak ada di tafsir ini, cari di hadis ini. Tidak ada di sini, cari di usul fikih ini. Tidak ada di cari usul fikih ini, cari di ilmu fikih yang ini. Cari lagi bagaimana lagi. Masya Allah. Itu menyatakan seperti itu bukan karena tidak ada ilmunya. Itu hasil penelitian juga Bapak Profesor Ibrahim, pastikan. Namun bagaimana yang dilakukan oleh Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein yang sudah menjelaskan yang begitu besar, begitu jelas, dan dengan penuh ketulusan, maka beliau tetap tegar, tabah, dan sabar. Sikap beliau mencerminkan sikap ulama sejati yang tiada takut kepada siapapun kecuali Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Masya Allah ya. Begitu tegarnya Bapak Profesor Ibrahim menyampaikan kebenaran ilmiah sesuai dengan hasil riset dan ijtihadnya, tanpa menghiraukan cercaan maupun omelan orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak tahu hormat dan terima kasih kepada ulama. Maka dengan adanya gerak cepat Profesor Kiai Ibrahim tersebut, sekalipun tadinya mendapatkan reaksi yang cukup pedas, perekonomian terancam runtuh, pelan-pelan menjadi pulih kembali, menjadi penolong. Makanya ya, tidak setiap niat baik itu berakibat baik kepada diri orang yang berbuat baik itu. Tapi Allah Maha tahu, setiap niat baik tercatat sebagai amal soleh, dan setiap amal soleh itu menjadi kebaikan bagi Profesor Ibrahim Hussein kembali kepada beliau. Kemudian perekonomian menjadi pulih kembali dan aktivitas di pasar-pasar kembali menjadi normal. Alhamdulillah. Dibayangkan bisa kalau misalkan tidak ada ketegasan penjelasan dari almarhum Profesor Bapak Kiai Haji Ibrahim Hussein, bagaimana malapetaka akan terjadi apabila isu lemak babi itu dibiarkan bergulir, menggelinding tanpa penyelesaian. Masyarakat dibikin bingung, dibikin ragu-ragu. Apalagi kalau orang tua yang ibunya itu tidak ada air susu, bagaimana itu menyusui bayi yang Allah takdirkan tidak ada air susu sama sekali, tidak bisa memberikan ASI. Itu bayi bisa banyak yang meninggal kalau tidak minum air susu, sedangkan di dalam susu itu ada lemak babi isunya. Celakalah nyawa orang, nyawa bayi. Berapa ratus atau berapa ribu bayi yang tidak terselamatkan. Tapi dengan adanya penjelasan Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein, maka terselamatkan lagi. Perusahaan terselamatkan, nyawa bayi-bayi juga yang minumnya hanya mengandalkan dari susu kaleng atau susu memang formula, itu terselamatkan lagi. Apalagi ternyata hal itu kemudian dipolitisir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dijadikan bahan komoditi pelaris oleh para spekulan. Jadi kalau tidak ada secepatnya tindakan penemuan ilmiah dari Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein, wah itu para spekulan itu akan betul-betul terkena, ya, tidak bertanggung jawab itu mereka. Tentang hal ihwal syubhat ini telah dikarang oleh buku Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein dengan judul
sekitar masalah syubhat. Jadi Bapak Profesor Ibrahim Hasan ini karena dulunya menangani masalah syubhat tentang Islam Babi ini, beliau kemudian menulis atau mengarang buku yang berjudul Sekitar Masalah Syubhat. Mungkin ini bukunya ada di rumahnya Ibu Emma ya, barangkali belum masih menyimpan. Bunda juga belum lihat bukunya. Yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Quran LPPI IIKI. Oleh karena itu masalah tersebut tidak akan diuraikan dalam buku biografi ini. Nah, jadi dalam buku Pak Ibrahim Hasan ini tidak ada bukunya karena memang itu mungkin tersimpan ya, ada di dalam di rumah beliau. Dengan munculnya buku tersebut, bahwa diketahui kesungguhan Bapak Profesor Ibrahim Hasan menegakkan kebenaran ilmiah dan betapa almarhum ini konsisten, sangat luar biasa, berpegang pada prinsip setiap penetapan hukum atau fatwa haruslah bersumber pada kaidah-kaidah hukum yang valid dan rujukan yang muktabar atau kredibilitasnya diakui oleh para ulama. Di sini beliau Bapak Profesor Ibrahim Hasan tampil sebagai mujtahid yang sanggup menyelesaikan persoalan besar, persoalan umat Islam dan masalah nasional. Walaupun untuk itu harus dibayar mahal, yakni menerima cemoohan, cercaan, bahkan makian. Namanya juga perjuangan ya, semua akan ada baik maupun buruknya. Yang terpenting beliau sudah menyelamatkan bangsa ini permasalahan yang sangat luar biasa. Terjadi kalau kita melihat kejahilan orang dan ketidaktahuan, maka tepatlah ungkapan yang menyatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu menjadi musuh terhadap apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi kalau orang bodoh itu menganggap dia pintar. Kalau orang cerdas, orang jenius, orang pintar itu tidak menganggap dirinya pintar. Tapi kalau orang yang bodoh itu selalu menganggap dirinya pintar, maha tahu gitu. Nah, karena apa? Kekosongan pengetahuan. Jadi mereka merasa tahu padahal mereka itu tidak tahu. Jadi kesemuanya itu harus terjadi karena tidak nyambung. Karena ilmu yang beliau bentangkan begitu dalam dan luas, sementara itu daya cerna dan kadar kemampuan umat masih rendah. Jadi gak balance ya. Beliau itu otaknya sangat cerdas ya, pengetahuannya sangat luas. Jadi kalau kita mau jalan 10 meter, beliau itu jalan 1000 meter gitu. Kalau orang biasa tuh jalan di tempat, jalan 2 meter, 3 langkah, 4 langkah. Kalau orang jenius itu langkahnya lebih cepat. Jadi larinya lebih excel gitu, loncat ya. Makanya menyeimbangkan pengetahuan profesor dengan masyarakat awam itu memang sulit. Maka rujukan Bapak Profesor K.H. Ibrahim Hasan, buku-buku kuning kelas berat itu menjadi pedoman umat dan menjadi kebiasaan beliau dalam menggali hasil daripada temuan masalah, solusinya seperti apa. Beliau sanggup menyelesaikan masalah. Inilah tentang heboh lemak babi yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau ada penambahan dari Waalaikumsalam. Bunda Nuriza, Bunda Utari, ada tambahan? Monggo, Bun. Lanjut diskusi saja. Baik, silakan. Sekarang dilanjut untuk tanya jawab pada anak-anak semua, para mahasiswi IKI, baik Fakultas Syariah, Tarbiyah, Usuluddin. Silakan yang mau bertanya seputar maisir dan juga heboh lemak babi. Silakan. Ini teman-teman alumni, calon alumni, tadi Ibu sampaikan bahwa SDSB itu singkatan dari, baru ingat sekarang, Sayembara Dana Sosial Berhadiah. Itu singkatannya. Atau sampai kepikiran ya, Bu. Iya, tadi tuh cuman kupon, ingatnya tuh kupon berhadiah gitu aja. Jadi itu singkatannya. Ya, oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin Bunda, izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lumatin Nuzul Astaria dari KPI 7. Izin bertanya pada Bunda Nurbiza mengenai forecast tadi. Ya.
Ibu izin bertanya mengenai forecast. Kalau di kampung-kampung sekarang kan masih terjadi yang namanya buntutan atau judi buntutan itu ya. Yang mengkocok itu kan dari Jakarta. Di kampung ini hanya setor uang tunai sesuai dengan dia yang nebak. Ada yang 5.000, 10.000 seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah judi buntutan ini sama halnya dengan forecast? Karena kami belum hidup di masa forecast dulu aja seperti itu, Ibu. Nah, lalu pertanyaan kedua, tadi ingin lebih dijelaskan lagi tentang madhab Syafi'i tadi, pendapat Imam Syafi'i yang taruhan yang ada 3 macam itu diperbolehkan, itu perbedaannya seperti apa? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Kak Nuzul. Monggo, Bunda. Ya, baik. Terima kasih Nuzul ya, Ananda Nuzul. Tadi pertanyaannya, judi buntutan itu berlaku sampai sekarang, mungkin ganti kulit dari Porkas ya. Kalau Porkas memang dikoordinir oleh lembaga, oleh pemerintah, dan kemaslahatannya harus dari pemerintah. Pemerintah menilainya harus objektif, ya, harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi apa manfaat dari adanya SDSB atau Porkas itu. Ya, karena saat itu mungkin karena Indonesia membutuhkan dana sosial yang nanti akan kembali untuk kemasyarakatan lagi. Nah, kalau yang sekarang tadi yang ditanyakan judi buntutan, kan orang kampung hanya nerima kuponnya, ya, kemudian ada yang ngelola. Nah, ini yang mengelolanya siapa? Apakah lembaga dari pemerintah? Coba diselidiki, ya. Kalau misalnya Fakultas Syariah ini bisa menjadi bahan skripsi ini, bisa dari sekarang bisa menjadi pemikiran. Tapi kalau tadi IAT ya, KPI atau IAT, Nuzul? Saya KPI, Bu. Oh, KPI. Oh iya, kalau KPI berarti mungkin judulnya harus lain ya. Tapi kalau yang ini dari sisi hukumnya, ya berarti kalau KPI mungkin dari apa? Mendakwahkan, ya berdakwah bisa, ya mengkomunikasikan ke sana, dicek di sana apakah lembaga yang menanganinya itu lembaga pemerintah atau bukan. Itu satu. Kalau lembaga pemerintah berarti kan untuk kemaslahatan umat. Kalau itu tidak ada kemaslahatan umat, bahkan menjadi madorot, mafsadat, maka itu jujur Pak Kiai Ibrahim Hussein agar menarik judi tersebut. Itu di bukunya ya, di buku Mahwal Maisir seperti itu. Jadi secara pribadi beliau sampaikan, kalau memang itu banyak madorot, mafsadatnya, ya harus terbuka. Pemerintah harus membuka diri. Kalau memang tidak membuka diri, ya sulit. Berarti tidak jujur pemerintah. Tapi kalau jujur, kalau ada kemaslahatannya, ya silahkan. Kalau tidak ada, ditarik. Itu pendapat pribadi. Nah, jadi di sini sama atau tidaknya seperti itu ya. Boleh atau tidaknya dilanjutkan atau tidak, itu perlu ditelusuri oleh Nuzul ya. Oleh Ananda Nuzul. Ya, karena ini PR bagi Ananda untuk berdakwah. IIKI didirikan adalah agar alumninya menjadi ibu masyarakat, ya, ibu masyarakat selain ibu rumah tangga, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah yang 3 macam itu menurut ulama Syafi'i. 3 macam yang dikecualikan oleh mazhab Syafi'i ya, oleh fikih mazhab Syafi'i ya. Beliau menjelaskan bahwa ada 3 macam taruhan yang dibolehkan secara syar'i. Ya, tadi diantaranya jika mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan itu adalah pemerintah, pihak ketiga. Ya, jadi bukan dari si pelaku judinya. Ya. Kemudian taruhannya bersifat sepihak, ya sepihak karena ada kepentingan khusus, ya seperti pemerintah ada keinginan karena ingin mensejahterakan masyarakatnya. Itu. Kemudian yang ketiganya, ya taruhan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, bahkan ke seluruh masyarakat Indonesia,
ya itu dengan ketentuan siapa yang kalah harus membayar, kemudian atau memberikan sesuatu kepada yang menang, ya kepada yang menang berarti kan ke pemerintah ya. Tapi itu harus ada muhalilnya pemerintah itu yang mengkilahkan, akhirnya akadnya di situ tidak menjadi judi gitu, karena ada yang pihak ketiganya adalah pemerintah, mukhalil. Nah tadi pertanyaannya apa perbedaannya dengan imam yang lain gitu ya? Ya. Bukan Ibu, maksudnya bukan, maksud saya kan itu ada 3, itu apa saja yang dibolehkan? Perbedaannya Bu? Hah? Ya, 1, 2, 3-nya itu isinya nopomawan apa saja nggak? Isinya 3 itu tadi. Contohnya aja mungkin. Contohnya maksudnya. Oh berarti 3 itu bukan kriteria 1, 2, 3 boten Ibu? Boten, salah satu dari 3 itu. Ya, jika ya gitu. Jadi taruhannya itu atau judinya itu yang dibenarkan itu menurut fikih mazhab Syafi'i jika memenuhi di antara 3 ini, tidak harus 3-tiganya gitu. Jadi 3 macam taruhan itu di antaranya 1 gitu, 2 dan 3 gitu. Oke, jelas. Ya, Ibu, saya boleh nambah satu pertanyaan, Bu? Monggo. Siapa pertanyaannya? Saya ingin bertanya tadi tentang kalau masalah undian itu tadi kan sebetulnya tidak apa-apa karena Kanjeng Nabi saja pernah mengundi istrinya saat mau keluar. Nah, pertanyaan saya ini Bu yang marak juga di kampung-kampung gitu kayak arisan Bu. Arisan kan sebetulnya sama-sama dikocok gitu. Itu hukumnya seperti apa sih Bu? Gitu. Apa sama dengan judi atau bukan? Terima kasih Bu. Ya, arisan ya. Arisan kan tidak ada yang dirugikan, tidak menzolimi, tidak ada unsur riba, ya. Ada nggak? Kita lihat dari arisan itu. Misalnya tiap bulan kita bayar, ya, bayar. Atau tiap bulan bayar, tetapi kocokannya dikocok di awal. Dikocok di awal itu artinya karena ada 10 orang misalnya, 1 bulannya bayar 1 juta misalnya. Berarti kan kalau 10 orang dapat 10 juta. Ya. Nah, ini kesepakatan dari bandar sudah mengumumkan ya, sudah menyampaikan kepada anggota 10 ini bagaimana sistem ngocoknya. Apakah tiap bulan dikocok atau sekaligus di awal? Karena di sini ada segi manfaatnya kalau di awal. Karena ini kan besar, bayarnya besar, dapatnya besar. Kalau di awal ya, dikocoknya di awal, nanti masing-masing anggota ini dia sudah memprediksi. Saya pas dikocok, oh saya dapatnya di bulan 10. Saya bulan 10 itu mau hajatan misalnya. Mau ada acara, butuh dana gitu. Nah, dengan adanya dapat kocokan yang ke-10, maka akan maslahat bagi dia. Atau saya pas keluar kocokannya dapatnya nomor 5 gitu. Padahal saya pengennya di nomor 2 gitu kan. Di bulan Februari, tapi ini dapatnya di Januari, Februari, Maret, Mei, di bulan Mei. Nah, ini setelah dikocok biasanya silakan bertukar. Ya, dipersilakan bertukar di antara 2 orang ini ya. Yang dapat nomor 5 tukaran ke nomor 2 itu berdasarkan kerelaan, keikhlasan. Berarti dengan keriduan itu maka akadnya boleh. Jadi kalau melihat di sini tidak ada unsur judinya, ya tidak terpenuhi gitu loh. Kalau kita melihat definisi dari Pak Kiai ya, dari Pak Kiai Profesor kan bilangnya begini, yang disebut maisir itu suatu permainan yang mengandung unsur taruhan, ada unsur taruhan, dilakukan secara berhadapan-hadapan, secara langsung, ya, oleh 2 orang atau lebih. Nah, di sini taruhannya kan sama ya, 1 juta. Kemudian diberikan masing-masing. Ini permainannya kan pakai dikocok gitu kan. Nah, kemudian di sini tidak ada yang dirugikan dan ada mukhalilnya. Mukhalilnya kan si bandarnya yang mengocok, yang tadi mengumumkan gimana nih dikocoknya di awal apa tiap bulan saja gitu. Pas kesepakatan, oh ini aja gitu, sekaligus aja. Atau mungkin ada pandangan yang lain. Yang lain bilang gini,
dikocok tiap bulan saja. Kenapa alasannya? Karena biar surprise, ya, kejutan gitu kan. Ya pokoknya saya dapatnya kapan ya terserah gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ini sudah ada mukhalilnya, berarti tidak terkena apa maisir ya. Gitu. Kalau kita melihat dari definisi dari Pak Kiai saja sudah lolos gugur dari situ. Jadi apa arisan yang dikocok itu tidak ada unsur maisirnya, gitu ya. Kecuali nanti kalau mohon maaf Ibu, ya. Tadi saya lupa menambahkan pertanyaan saya. Maksud saya yang sedang booming sekarang ini Bu, dipotong 1 kali putaran untuk bandarnya itu Bu, gitu. Jadi gimana kali ya, putaran? ya, jadi kan sumama yang ikut ini 10 orang Ibu, nggih. Nanti Ya. kita tuh ngocoknya 11 kali Bu, gitu. Nah yang putaran terakhir itu intinya setoran terakhir ini untuk bandarnya gitu. Jadi bandarnya ini dapat 1 kali putaran seperti itu. Itu yang sedang marak di kampung-kampung, ngoten. Yang saya tanyakan tadi lupa, saya belum belum lengkap begitu Bu. Oh iya. Nah berarti ada yang dizolimi, ya kan? Ada ya. Betul Bu. Ada riba. Nah, ada itu berkembangnya kan. Iya, itu kita lihat dari definisi. Jadi kita ngikutin Pak Kiai ya. Cara menganalogikannya ya Bunda Tuti. Menganalogikannya kan ngikutin Pak Kiai. Pertanyaannya cuman sampai setengah. Kalau dilanjutkan, Ibu tadi belum selesai. paham. Nah, Iya. kalau diangkat pertanyaan terakhir, nah ada arisan 10 orang, tapi bayarnya 11 orang. Bagaimana? Yang 1 orang buat bandar, yang 10 orang untuk anggota. Jelas pertanyaannya. Mungkin begitu kali ya pertanyaannya Nuzul ya? Iya, Bun. Betul Bu, betul. Oh, gitu. Jadi nggak muter-muter. Ya. Kalau kita memahami seperti itu pertanyaannya. Ya, baik. Jadi di sini ada unsur yang dizolimi, ada unsur yang dirugikan, ya kan? Berhadap-hadapannya iya, gitu kan? Terus ada unsur untung bagi si bandar. Nah, maslahat tidak untuk anggota, gitu. Kalau tidak maslahat, ya berarti itu ada unsur maisirnya, ya kan? Nah, kecuali nanti kembali lagi kecuali kalau semua anggota itu memang ikhlas rela. Iya. Nah, kalau tidak ada unsur ridho, ya ridho diridoin, nah itu gugur lah. Apa namanya? Tidak syar'i namanya. Begitu. Jadi kalau ada yang seperti itu kita ya nggak usah ikut. Bahkan kita KPI bisa mendakwahi mereka. Berarti itu ada unsur yang dizolimi gitu. Ada yang mendapat keuntungan, yang lain tidak untung. Ya, wong duit-duitnya kita gitu. Ya, bahkan kalau mau tidak harus pakai bandar. Ini aja bergilir saja dari 10 orang itu. Misalnya apa namanya? Bulan ini yang mengkoordinir si A gitu. Nanti bulan besok si B yang narikin uangnya. Gitu saja. Jadi kan tidak ada bandar, tidak ada yang dirugikan. Semua bekerja sama. Tapi biasanya kalau di kampung tuh udah jadi jagoan tuh Bu. Bandar tuh udah jadi jagoan tuh, udah terkenal biasanya Bu. Atau ditanya lagi ke bandarnya itu untuk apa? Kalau untuk kepentingan bersama, katakanlah untuk organisasi, untuk kalau ada yang meninggal, kita sumbang ke sana, begitu. Anak yatim ya, sedekah. Oke, iya. Baik Bunda Utari masukannya. Jadi itu namanya mukhalil. Nah, kita tarik definisi itu kata Pak Kiai Ibrahim Husain berarti mukhalilnya. Nanti menurut mazhab fikih Syafi'i boleh kalau dia menjadi mukhalil dan mukhalilnya itu nanti untuk kemaslahatan umat. Itu boleh. Harus ada kejujuran, keterbukaan. Itu. Jadi kalau tapi biasanya dibahasakan begini Bunda. Ya, kalau misalkan arisan nih satu orang 1 juta per bulan. Nanti ketika dikocok itu ada ya uang administrasi 100.000. Uang makan potongan Ibu. Apalah, uang inilah ono ini unu biasanya. Dari satu kocokan itu diambil 100.000. Nah, kalau ada 10 orang berarti 1 juta. Nah, yang kita mah pemain ibarat kata yang anggota semua bayar 1 juta. Tetapi kadang dikurangi.
Gimana untuk administrasi, bahasanya gitu, perhalus. Oh, jadi ketika dapat misalnya jadi harusnya 10 juta Dari 10 juta itu ya dikurangi. satu orang dipotong. Nah, kalau Oh. merugikan itu berarti memang tidak boleh. Tapi Iya. kalau kembali lagi ke tidak ada yang dirugikan, semuanya bebas-bebas, happy-happy, dan memang betul kata Bunda Utari, ada kesepakatan untuk kebaikan, untuk maslahat pembagian anak yatim atau membantu untuk dana sosial, is oke. Dan kembali ke Bunda Iza tadi, kalau misalkan semuanya ridho, nah itu antarodin, berarti boleh hukumnya. Tapi kalau misalkan semuanya dirugikan, yang enak dia nggak mengeluarkan uang tapi dapat uang, 10 juta lagi, Iya. aneh kan? Tanpa dia mengeluarkan uang, berarti dia judi itu. Bahaya itu begitu, enak sendiri, yang lain rugi, dia untung sendiri, nggak bisa kayak gitu ya Bunda ya. Betul. Ya, jadi itu intinya ya. Iya. Tapi Ya. kadang sudah menjadi budaya sih ya. Nuzul itu di kampung Ya, biasa betul, jadi Bu. budaya ya. Di semuanya, bahkan sekarang arisan online kan seperti itu Bu, arisan online. Jadi bandarnya di mana, nanti siapa aja nih yang mau ikut, yang penting amanah, bahasanya ngoten. Nanti dapatnya ada Jangan jadi orang yang potongan. jahilun. Daripada begitu dengan nabung aja dewek-dewek dah. Iya. Ntar udah dapat diraup, orangnya kemana, kabur. Sekarang kita jangan jadi orang yang kurang paham. Ini dengan Nggak begini aman. kita memilih mana yang membawa maslahat, mana yang madarat. Kan di TV udah banyak. Itu arisan bodong, penipuan arisan, berapa juta, semua orang kumpul uang. Berarti itu orang terhipnotis itu. Udah niatnya menipu, udah niatnya zolim. Tiba-tiba kalau misalkan uang kita udah masuk berapa juta, hilanglah bandarnya. Mau nyari kemana lah, apalagi online. Iya. Berarti kita jangan jadi orang yang OH. Harus jadi orang yang INTER gitu ya, begitu. Jangan ikut. Bun Tuti, waktunya di chat Siap. ada 4 orang penanya tuh baca. Saya juga lihat Mor, siap. Yang berikutnya, mana chatnya? Mana yang chat? Ya, saya di sini lagi. Coba pertanyaan berikutnya siapa? Tolong dibacakan. Saya di handphone ini cuma ada SDSB aja. Ada pertanyaan, coba Bunda Iza dibaca, mohon izin. Saya pakai handphone ini. Saya kok belum melihat ya pertanyaan. Iya. Nggak ada Bu. Bisa dibantu? Bunda, saya boleh nanya nggak? Boleh. Yang di chat siapa yang bertanya? Boten enten Bu, di chat boten enten. Bonten tuh atau apa Bang bahasa Indonesia udah kagak ngerti. Bonten enten. Tidak ada Bu. Aduh. Oh, bonten tuh nggak ada, dikira bonteng. Kalau bonteng itu timun bahasa Sundanya. Oh, bonten tuh nggak ada. Loh, tadi kata ada 4 kata Bunda Utari. Iya, di chatting saya ada 4 chatting itu. Oh, coba dibacakan aja Bun. Bismillah kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu maaf ya, izin rekod untuk perkuliahan. Assalamualaikum untuk penjelasan. Bun, suaranya Bun diperbesar. Oh, singkatan. Dia tanya singkatan SDSB itu, oh ada udah di chattingnya itu singkatan SDSB sayembara dana. Iya. Albert. Ya. Saya Bun. Memang saya baru ingat kalau singkatan SDSB itu sayembara dana sosial berhadiah. Iya, lanjut dah. Ya. Oke, baik. Siapa yang bertanya silakan Nak, monggo. Bunda mau nanya. Silakan. Bun, kalau misal kan kalau sekarang tuh banyak game ini ya Bu ya, Bunda yang sebutannya gacha gitu. Jadi kita kayak bayar terus dapat hadiah gitu. Apaan lagi tuh? Iya Bun, jadi kayak game-game gitu. Jadi kita bayar nih entah itu dalam bentuk tiket atau pakai uang asli gitu. Jadi kalau kita main pasti dapat hadiah, cuman kayak hadiahnya itu beda-beda gitu Bun. Kalau itu tidak madarat, kalau itu maslahat, kembali menjadi mubah. Tapi kalau itu merugikan salah satu dan ada taruhan dan juga tadi ada muhalil, nah kembali bagaimana itu? Namanya judi kan, taruhan itu. Berarti selama kayak nggak ada yang merasa dirugikan nggak apa-apa gitu Bun. Soalnya kan kayak hadiahnya tuh kayak beda-beda gitu loh Bun. Jadi iya kan, bisa kalau jadi hadiahnya dapat ada yang bagus, bisa ada jadi yang hadiahnya biasa hadiahnya. aja. Tapi gitu. hadiah harus jelas. Jangan hadiahnya nggak jelas. Ya.
Dan tidak merugikan salah satu. Ini kalau ngomongin masalah judi, Bunda pernah ke Genting ya, ke Malaysia tuh 4 kali itu. Itu Bun, di Genting itu khusus untuk judi terbesar dunia itu. Masya Allah. Oh, Bunda sampai masuk tuh ke gedung yang taruhannya itu miliaran. Itu gedungnya udah kayak surga kali apa gimana itu. Hanya untuk mengetahui aja. Karena kita kan sebagai pendakwah harus tahu di lapangan seperti apa. Kebetulan Bunda waktu kunjungan ke Malaysia, ke Genting dibawa sama partner Bunda yang punya jamaah Bunda, yang mengajak Bunda kan dakwah, iya, Bunda kan ke masyarakat gimana kalau ada judi-judi, bagaimana dalam Al-Quran, Bunda harus tahu, nih tempat judi terbesar dunia. Oh, akhirnya Bunda pengen tahu aja kan sebagai tambahan pengetahuan. Masya Allah, benar-benar taruhan tuh 1 miliar, kalau kamu kalah, ya udah diambil semuanya. 2 miliar, kamu kalah, diambil semuanya. Sampai banyak yang bunuh diri. Ya itu saking haramnya. Saking mereka tuh mengharapkan taruhan kan. Taruhan 3 miliar, taruhan 4 miliar. Semalam itu Bun. Masya Allah. Wow. Terus kalau yang dia kan pakainya kotak-kotak gitu ya. Kayak ngeong, kayak gitu tuh. Apa sih namanya tuh. Kayak yang permainan di toys gitu ya. Nanti ketembak misalkan nomor dia. Wah udah. Wah yang satu dapat 20 miliar. Jadi yang lain kan nggak dapat kan. Berarti rugi kan. Nah itu kan. Dan ada lagi berhadapan-hadapan 4 orang 10 orang gitu. Itu judi sampai terbesar tuh di Malaysia tuh di Genting tuh. Bunda cuma tahu aja, oh ini tuh tempat judi kayak begini, oh ini sebagai wawasan aja, bukan kita mau judi. Tapi untuk kita jangan sampai cuma ngomong menjelaskan judi seperti apa, kita nggak tahu medianya gitu. Oke, Masya Allah, dahsyat judi itu. Jadi betul-betul orang bisa sampai terlena itu dan bisa sampai habis-habisan. Maka orang judi itu kalaupun menang, dia bukan menang dalam kebahagiaan yang hakiki, tapi kalaupun dia kalah akan mencari lagi, bisa jual rumah, bisa jual mobil, kadang bisa sampai menguras tabungan hanya untuk judi taruhan itu. Makanya kenapa judi diharamkan tuh seperti itu. Tapi kalau masalah game sekarang, tapi hati-hati juga game. Kalau sampai mengarah kepada merugikan, mafasadatnya banyak, itu bisa jadi kita condong tidak boleh gitu. Tapi kalau sama-sama diuntungkan, misalkan, ayo kalau kamu naruh uang 20.000, nanti dapatnya barang yang sesuai dengan 20.000. Nggak apa-apa, berarti dapat hadiah kan. Tapi kalau misalkan taruhannya 100.000, nggak dapat barang, kalau kamu kalah, sama sekali dirugikan, atau barangnya cuma yang 10.000, wah itu, bagaimana itu? Ya kalau misalkan dapatnya taruhannya 100.000, dapat hadiah yang sejumlah 100.000. Karena kan kalau kita seperti arisan itu seperti simpan pinjam. Pinjam dulu, pinjamin ke orang lain, menang orang lain, nanti giliran kita, orang juga kan membayar arisan, dan kita juga dapat. Tapi kalau salah satu sampai dirugikan itu enggak boleh. Gimana Bunda Nuriza? Betul, itu Bun masuk ke dalam ta'arifnya itu di dalam tafsir Mahasinut Ta'wil dan juga di tafsir Ruwa'iul Bayan. Jadi di situ tadi sudah disebutkan bahwa definisi maisir itu adalah setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Nah, itu adalah termasuk maisir yang diharamkan. Nah, itu ada di tafsir Ruwa'iul Bayan. Nah, kalau misalnya tadi yang game cuman naro 1.000 misalnya ya. Iya. Terus keluar makanan gitu. Ya boleh. Ya, berarti tapi kan harga makannya makan. jangan. Cuma. Iya, tapi kalau misalkan naronya 200.000, kita tahu-tahu nggak dapat, itu kan kecewa. Tapi ada unsur ketagihan. Nah ini nih, jangan sampai jadi ketagihan. Ya. Penasaran. Ketagihan, penasaran, gandrung. Sampai melupakan ibadah, sampai menguras uang. Barangkali hari ini nggak dapat. Jadi ada harapan tapi kosong itu. Itu kan sampai bisa menjual apa, sampai bisa mencuri, sampai bisa merugikan yang lain lah ibarat kata gitu. Ya, kalau ada unsur madorot, mafsadat, nah itu haram. Ya, itu judi berarti. Ya. Oke, itu ya. Iya. Baik, udah jam 11 kurang 2 menit. Kita cukupkan saja ya. Barangkali kalau ada pertanyaan bisa di chat. Karena kita juga harus ngabsen ini. Bunda belum pernah ngabsen nih.
Bunda kontrol nih anak-anak tarbiyah nih. Sama, Tarbiyah siapa saja yang nggak masuk nih. Karena untuk penilaian UTS dan UAS nggak bisa main-main. Yang nggak masuk, yang jarang masuk, jangan dimasukkan. Apa-apa aja. Harus betul-betul jelas. Kasihan yang rajin. Ya, Iya, Bunda Bun. Nuriza, Bunda Utari, Bunda Ifati, gimana kesepakatan kita tutup saja materi ini? Saya Iya. ingin mengabsen. Iya. Kalau bisa absen kita per fakultas supaya Iya. kita jelas mana yang anaknya rajin, jangan sampai anak yang tidak rajin mendapat keuntungan, anak yang rajin mendapat kerugian, gitu loh. Ya. Oke, Nak. Bun, saya ini ingin bicara sama Rizda ya, atau Oke, silakan. Penjab matkul keikian. Ibu tolong diabsenkan ya dari awal sampai sekarang. Oh, kalau gitu Bunda juga yang Fakultas Tarbiyah diabsenkan aja ya. Nanti tolong dikirim. Ada 5 fakultas. Yang syariah Lulu atau siapa yang penjabnya? Kelas 7A, saya Bu. Oke, Lulu nanti minta tolong ya Ibu ya, diabsenkan dari awal sampai sekarang dan nanti sampai terakhir. Kemudian nanti untuk UTS-nya nanti dimasukkan ke Google Classroom saja. Samain aja ya untuk pertanyaan tarbiyah juga sama dengan pertanyaan dari Bu Iva ya. Kita sama aja sama-sama soalnya satu. Baik, kita tutup saja karena sudah jam 11 tepat dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Fakultas Tarbiyah, Bunda mohon kepada penanggung jawab Fakultas Tarbiyah 7A, 7B, 7C, 7D dan D Fiaud untuk mengirimkan absensinya dan juga hasil UTS-nya pertanyaannya sama aja ya dengan pertanyaan fakultas lain karena kita memang semuanya satu kelas ya untuk 3 fakultas ini. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di Kamis yang akan datang dengan tema-tema menarik dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.